Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Politik Sumbar Channel. Pada video kali ini kami akan menampilkan video mengenai 60 putra-putri Minangkabau yang duduk di kabinet pertama sampai sekarang. Mohon like and subscribe dan hidupkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan berita-berita dari Politik Sumbar Channel. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Di era perjuangan kemerdekaan yang diawali dengan Kabinet Wiranata Kusuma oleh Presiden Soekarno, dari 21 menteri yang dilantik pada tanggal 19 Agustus tahun 1946, satu diantaranya adalah putra Minangkabau. Dia adalah Dr. A. Amir yang menjadi Menteri Negara. Dr. Muhammad Amir tanggal 27 Januari tahun 1900 sampai 20 Desember tahun 1949 merupakan politikus dan menjabat sebagai menteri di Indonesia. Dia menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet Presidensial pada tahun 1945. Ia juga menjadi Wakil Gubernur Sumatera mendampingi Teuku Muhammad Hasan pada Desember tahun 1945. Muhammad Amir lahir dari pasangan Muhammad Yunus Sutan Malako dan Siti Alamah. Dalam adat Minangkabau yang matrilineal, Amir mengikuti suku ibu yakni suku Mandaliko. Keluarganya merupakan kaum yang terpelajar. Selain Amir, kedua sepupunya yakni Muhammad Yamin dan Jamaluddin Adinegoro juga merupakan tokoh pergerakan Indonesia. Setelah tamat Stovia, antara tahun-tahun 1924 sampai tahun 1928, Amir mendapat kesempatan untuk meneruskan belajar di Fakultas Kedokteran Universitas Utrecht, Belanda dengan beasiswa dari Perkumpulan Teosofi. Aktivis, tanggal 8 Desember tahun 1917, Amir bersama Tengku Mansur dan sejumlah siswa Sumatera lainnya mendirikan Jong Sumatranenbon. Mengikuti jejak pemuda-pemuda Jawa yang mendirikan Jong Java 2 tahun sebelumnya. Para pemuda ini pun bergabung untuk mempersiapkan diri sebagai penggerak dalam upaya memperbaiki taraf kehidupan rakyat Sumatera. Menurut majalah Pemuda Sumatera yang mulai diterbitkan sejak 1918, dalam satu tahun jumlah anggota perhimpunan menjadi sekitar 500 orang dengan cabang di Jakarta dan Padang yang paling banyak anggotanya. Pada rapat tahunan JSB tanggal 26 Januari tahun 1919, Amir terpilih sebagai wakil pengurus mendampingi Tengku Mansur yang menjabat sebagai ketua. Setahun kemudian Amir terpilih menjadi ketua menggantikan Mansur yang telah lulus dari Stovia. Tahun 1922, posisi Amir sebagai ketua umum digantikan oleh Bahdar Johan. Di Belanda, tahun 1925 ia terpilih menjadi Komisaris Perhimpunan Indonesia. Tanggal 14 Agustus tahun 1945, bersama Tengku Muhammad Hasan, Amir menghadiri sidang PPKI mewakili rakyat Sumatera. Pada masa pembentukan Kabinet Presidensial, Amir ditunjuk menjadi Menteri Negara bersama dengan Wahid Hasjim, R.M. Sartono, A. Maramis, dan Otto Iskandar Dinata. Pada bulan Desember tahun 1945, Amir diangkat menjadi Wakil Gubernur Sumatera mendampingi Tengku Muhammad Hasan yang telah terlebih dahulu diangkat menjadi Gubernur. Berikutnya, Menteri pada Kabinet Syahrir I, Kabinet Syahrir II dan Kabinet Syahrir III, berdarah Minangkabau adalah. Yang kedua, Sultan Syahrir yang selain Perdana Menteri juga merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Sultan Syahrir lahir tanggal 5 Maret tahun 1909 berdarah Minangkabau adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari tanggal 14 November tahun 1945 hingga tanggal 20 Juni tahun 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat dari pasangan Muhammad Rasad dengan gelar Maharaja Sultan bin Leman dan gelar Sultan Palindi dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat dan Putih Siti Rabiah yang berasal dari negeri Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ayahnya menjabat sebagai penasehat Sultan Delhi dan kepala jaksa di Landraat Pengadilan Negeri Medan. Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus.
aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka. Sahrir bersaudara kandung dengan Sultan Sahsam, seorang makelar saham pribumi paling berpengalaman pada masanya, dan Sultan Nur Alamsyah, seorang jaksa dan politikus Partai Indonesia Raya Parindra. Aksi sosial Sahrir kemudian menjurus jadi politis. Ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, pada tanggal 20 Februari tahun 1927, Sahrir termasuk dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis, Jong Indonesia. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia, kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928. Sahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam. Di sana, Sahrir mendalami sosialisme. Secara sungguh-sungguh ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Sahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang ketika itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Penghujung tahun 1931, Sahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Sahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia (PNI) baru, yang pada Juni tahun 1932 diketuainya. Pada November tahun 1945 Sahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon Sahrir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia. Sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Yang ketiga, Muhammad Natsir, Menteri Penerangan. Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Natsir lahir tanggal 17 Juli tahun 1908 adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia berdarah Minangkabau. Ia merupakan pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi, dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjabat Menteri Penerangan dan Perdana Menteri Indonesia. Sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia, World Muslim League, dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Muhammad Natsir dilahirkan di Alahan Panjang, Lembah Gumanti, Solok pada tanggal 17 Juli tahun 1908 dari pasangan Muhammad Idris Sultan Saripado dan Hadijah. Pada masa kecilnya, Natsir sekeluarga hidup di rumah Sultan Rajo Ameh, seorang saudagar kopi yang terkenal di sana. Natsir lahir dan dibesarkan di Solok, sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan kemudian mempelajari ilmu Islam secara luas di perguruan tinggi. Ia terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an dengan bergabung di partai politik berideologi Islam. Pada tanggal 5 September tahun 1950, ia diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia kelima. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 April tahun 1951 karena berselisih paham dengan Presiden Soekarno, ia semakin vokal menyuarakan pentingnya peranan Islam di Indonesia. Selama hidupnya, ia dianugerahi 3 gelar Doktor Honoris Causa, 1 dari Lebanon dan 2 dari Malaysia. Pada tanggal 10 November tahun 2008, Natsir dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Natsir dikenal sebagai menteri yang tak punya baju bagus, jasnya bertambal. Dia dikenang sebagai menteri yang tak punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah. Yang keempat, Syafruddin Prawira Negara, Menteri Keuangan. Mr. Syafruddin Prawira Negara lahir tanggal 28 Februari tahun 1911 adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia berdarah Minangkabau dari pihak ibu. Ia memimpin Indonesia sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selama masa demokrasi liberal, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama. Syafruddin lahir di Anyer Kidul, Kabupaten Serang, Keresidenan Banten pada tanggal 28 Februari tahun 1911. Ia memiliki darah keturunan suku Banten dari pihak ayah dan Minangkabau dari pihak ibu. Ayahnya, Raden Arsyad Prawira Atmaja, awalnya bekerja sebagai jaksa di Serang, sebelum menjadi camat di Jawa Timur. Buyutnya dari pihak ibu, Sultan Alam Intan, masih keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat.
yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Syafruddin menempuh pendidikan Ropise Lagere School setara SD di Serang pada 1925. Dilanjutkan ke Mirwit Gebreit Lager Onderwijs setara SMP di Madiun pada 1928 dan Algemin Middelbare School setara SMA di Bandung pada 1931. Setelah itu, ia masuk ke Rekatoge School Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan meraih gelar Mister in the Rechten, saat ini setara dengan sarjana hukum pada 1939. Ia mulai aktif dalam pergerakan nasional Indonesia setelah ia bekerja. Menyusul pecahnya Perang Kemerdekaan, Syafruddin mulai terlibat dalam pemerintah sebagai Menteri Keuangan. Kebijakannya yakni mencetuskan dan mendistribusikan uang Republik Indonesia. Pada 1948, Syafruddin ditugaskan oleh Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan Muhammad Hatta ke Bukit Tinggi dan setelah pemimpin Republik Indonesia ditawan Belanda dalam agresi militer Belanda II. Ia membentuk PDRI pada tanggal 22 Desember tahun 1948. Kiprahnya bergerilya selama 7 bulan di Sumatera memungkinkan adanya keberlangsungan pemerintahan di tengah Perang Kemerdekaan sehingga memaksa Belanda untuk kembali bernegosiasi. Setelah mengembalikan mandatnya kepada Soekarno pada tanggal 14 Juli tahun 1949, Syafruddin sempat menjadi Wakil Perdana Menteri sebelum ia ditunjuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Sebagai salah seorang tokoh Partai Masyumi yang menganut paham ekonomi sosialisme religius, Syafruddin turut membentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 1950-an, dengan kebijakan moneter yang konservatif dan program sertifikat devisa. Kebijakannya yang paling terkenal, Gunting Syafruddin, bertujuan memangkas pasokan uang dengan memerintahkan pengguntingan uang terbitan Belanda. Selanjutnya, ia menjadi Gubernur Bank Indonesia. Ia meninggal pada 1989 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 2011. Yang kelima, Zainuddin Rasad Menteri Pertanian dan Persediaan. Insinyur Zainuddin Rasad adalah seorang ahli pertanian dan politisi Indonesia berdarah Pariaman, Minangkabau. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Persediaan Republik Indonesia. Zainuddin Rasad adalah anak ketiga di antara 4 bersaudara dari pasangan Bagindo Muhammad Rasad dan Sari Utia Sarikayo, asal Pariaman. Tidak didapat data pasti mengenai waktu kelahirannya, tetapi diperkirakan pada tahun 1884, karena kakak sulungnya, Jamaluddin, lahir pada tahun 1880. Zainuddin bersaudara melalui masa kanak-kanak mereka di alam pantai Pariaman. Kerabatnya, Bagindo Dahlan Abdullah, di kemudian hari juga dikenal sebagai pejuang kemerdekaan dan diplomat Indonesia. Bersama saudaranya, Jamaluddin, ia menempuh pendidikan di Wageningen, Belanda. Ia di Sekolah Tinggi Pertanian Lenbowoge School. Sedangkan Jamaluddin mengambil Sekolah Menengah Pertanian Middelbare Landbouw School di kota yang sama. Zainuddin kemudian meraih gelar Sarjana Insinyur Pertanian dan Jamaluddin meraih gelar Sarjana Muda Pertanian. Namun sumber berita lain menyebut, Jamaluddin Rasadlah sebagai putra Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar Insinyur Pertanian di negeri Belanda. Zainuddin pernah bertugas sebagai Menteri Pertanian dan Persediaan pada Kabinet Sejahrir II dari tanggal 12 Maret tahun 1946 sampai tanggal 26 Juni tahun 1946. Zainuddin tidak menjalani tugasnya sampai masa kabinet berakhir karena pada tanggal 26 Juni tahun 1946 ia mengundurkan diri. Ia digantikan oleh Darmawan Mangunkusumo sebagai Menteri dan Saksono sebagai Menteri Muda dengan perubahan nama kementerian menjadi Kementerian Kemakmuran. Yang keenam, Haji Agus Salim sebagai Menteri Muda Luar Negeri. Haji Agus Salim lahir tanggal 8 Oktober tahun 1884 dengan nama Masjudul Haq berarti pembela kebenaran. Berdarah Minangkabau adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga sebagai Bapak Pandu Indonesia. Ia ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1961. Pekerjaan yang ditekuninya adalah sebagai orator dan penulis. Agus Salim menguasai 4 bahasa asing di Eropa, bahasa Belanda, bahasa Inggris,
bahasa Jerman dan bahasa Prancis, dua bahasa asing di Timur Tengah, bahasa Arab dan bahasa Turki, serta bahasa Jepang. Agus Salim lahir tanggal 8 Oktober tahun 1884. Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Dari pasangan Sultan Salim gelar Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab. Jabatan terakhir ayahnya adalah Jaksa Kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Pendidikan dasar ditempuh di Europese Lagere School ELS, sekolah khusus bagi anak-anak Eropa. Kemudian dilanjutkan ke Hogere Burgerschule, HBS Koning Willem III Kawedri, di Batavia. Ketika lulus, ia berhasil menjadi alumnus terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Pada tahun 1915, Haji Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam dan menjadi pemimpin kedua setelah Umar Said Cokroaminoto. Peran Haji Agus Salim pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia antara lain: anggota Volksraad tahun 1921 sampai tahun 1924. Anggota Panitia 9 dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang mempersiapkan UUD 1945. Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir II 1946 dan Kabinet III 1947. Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir pada tahun 1947. Menteri Luar Negeri Kabinet Amir Syarifuddin I dan Amir Syarifuddin II tahun 1947 sampai tahun 1948. Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta I dan Hatta II tahun 1948 sampai tahun 1949. Di antara tahun 1946 sampai tahun 1950 ia laksana bintang cemerlang dalam pergolakan politik Indonesia, sehingga kerap kali digelari orang tua besar, The Grand Old Man. Ia pun pernah menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia pada Kabinet Presidensial dan pada tahun 1950 sampai akhir hayatnya dipercaya sebagai penasehat Menteri Luar Negeri. Ia meninggal dunia pada tanggal 4 November tahun 1954 di RSU Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Namanya kini diabadikan untuk Stadion Sepak Bola di Kota Padang. Yang ketujuh, Adnan Kapaugani Menteri Kemakmuran. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Adnan Kapaugani atau biasa disingkat AK. Gani tanggal 16 September tahun 1905 sampai 23 Desember tahun 1968, adalah seorang dokter, politisi, aktor, dan tokoh militer Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Amir Syarifuddin I dan Kabinet Amir Syarifuddin II. AK. Gani lahir di Palembayan, Sumatera Barat, pada tanggal 16 September tahun 1905. Ia terlahir sebagai putra Rana Minang. Ayahnya adalah seorang guru di sekolah rakyat yang bernama Abdul Ghani Sultan Mangkuto dan ibunya bernama Rabayah. Ia menyelesaikan pendidikan awalnya di Bukit Tinggi pada tahun 1923. Kemudian ia pergi ke Batavia untuk menempuh pendidikan menengah dan mengambil sekolah kedokteran. Adnan meneruskan ke Sekolah Tinggi Kedokteran Stovia di Jakarta. Sayangnya, sekolah ini pada 1927 ditutup, sehingga Adnan harus melanjutkan sekolah KMS setingkat SMA zaman Belanda hingga lulus pada 1928. Setahun kemudian, Adnan masuk Sekolah Tinggi Kedokteran GHS Genees Kundige Hogeschool, Jakarta, dan baru lulus pada 1940. Setelah proklamasi dan selama masa revolusi fisik, Gani memperoleh kekuasaan politik dengan bertugas di kemiliteran. Pada tahun 1945, ia menjadi komisaris PNI dan residen Sumatera Selatan. Dia juga mengkoordinasikan usaha militer di provinsi itu. Sejak tanggal 2 Oktober tahun 1946 hingga tanggal 27 Juni tahun 1947, Gani menjabat sebagai Menteri Kemakmuran pada Kabinet Syahrir III. Ketika menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, ia bersama dengan Sultan Syahrir dan Muhammad Rum menjabat sebagai delegasi Indonesia ke sidang pleno ketiga Perjanjian Linggarjati. Dia juga bekerja untuk membangun jaringan nasional perbankan serta beberapa organisasi perdagangan. Setelah jatuhnya Kabinet Syahrir,
ia bersama Amir Syarifuddin dan Setyajid Sugondo menerima mandat untuk membentuk formatur kabinet baru. Dalam kabinet tersebut, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Kemakmuran. Ghani adalah anggota kabinet pertama yang ditangkap pada masa agresi militer Belanda I, namun kemudian ia dibebaskan. Dalam kabinet Amir Syarifuddin II, ia juga duduk pada posisi yang sama hingga kejatuhan kabinet ini pada tanggal 29 Januari tahun 1948. Setelah revolusi berakhir pada tahun 1949, Ghani menjadi gubernur militer Sumatera Selatan. Pada tahun 1954, ia diangkat menjadi rektor Universitas Sriwijaya di Palembang. Ia tetap aktif dan tinggal di Sumatera Selatan hingga ia wafat pada tanggal 23 Desember tahun 1968. Di Kabinet Amir Syarifuddin I dan II, selain Agus Salim dan Ghani, nomor 8 ada nama Tamzil Menteri Muda Luar Negeri. Mr. Tamzil gelar Sultan Narajau berdarah Minangkabau lahir tanggal 21 Mei tahun 1908. Koto Gadang, Agam, Hindia Belanda, adalah seorang politisi dan diplomat Indonesia. Dia aktif dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang terkenal radikal di negeri Belanda. Sewaktu Perang Dunia II, ia masih berada di negeri Belanda. Pada bulan Maret tahun 1946 ia bersama Dr. Sumitro Joyohadikusumo kembali ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, ia diangkat menjadi Sekretaris Kementerian Penerangan RI. Kemudian menjadi Sekretaris Negara kedua. Sewaktu aksi militer Belanda yang pertama, Juli tahun 1947, Mr. Tamzil pernah jadi penasehat hukum dari Serikat Buruh Mobil, dan anggota Partai Sosialis yang kemudian keluar dari partai tersebut karena tidak sesuai dengan peleburannya menjadi PKI. Ia pernah menjabat Menteri Muda Luar Negeri Republik Indonesia yang kedua. Ia menjabat sebagai Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin I dan II, yaitu sejak tanggal 3 Juli tahun 1947 hingga tanggal 29 Januari tahun 1948. Sebelumnya, posisi ini dijabat oleh Haji Agus Salim yang kemudian dalam Kabinet Amir Syarifuddin I dan II didapuk menjadi Menteri Luar Negeri. Sebagai Sekretaris Negara tahun 1957 hingga 1960. Selanjutnya, Mr. Tamzil menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Prancis tahun 1960 sampai tahun 1966. Setelah Kabinet Amir Syarifuddin II dibubarkan, posisi Menteri Muda Luar Negeri ditiadakan. Dan yang ke-9 Syahbudin Latif, Menteri Penerangan. Syahbudin Latif lahir 1898, Pariaman, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Adalah seorang politisi, pejuang dan Menteri Indonesia. Ia diangkat jadi Menteri Penerangan pada Kabinet Amir Syarifuddin II yang berjalan dari tanggal 11 November tahun 1947 sampai tanggal 29 Januari tahun 1948. Syahbudin duduk di posisi itu menggantikan Muhammad Natsir yang tidak lagi menjabat Menteri Penerangan. Syahbudin Latif berasal dari Partai Sarekat Islam Indonesia (PSI). Ia adalah tokoh Sarekat Islam (SI) yang kemudian kembali ke PSI. Lalu nomor 10 Muhammad Hatta pada Kabinet Hatta I dan II selain menjadi Wapres, Hatta juga menjadi Perdana Menteri. Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau dipanggil Bung Hatta tanggal 12 Agustus tahun 1902 sampai 14 Maret tahun 1980. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Namanya, Attar berasal dari bahasa Arab, yang berarti, harum. Adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, negarawan, dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno adalah proklamator kemerdekaan.
memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda dari tahun 1921 sampai tahun 1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool, kelak sekolah ini disebut Ekonomische Hogeschool. Sekarang menjadi Universitas Rasmus Rotterdam. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwe Dekker. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Pada pemerintahan darurat yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara, nomor 11 ada nama Sultan Muhammad Rashid, Menteri Perburuhan dan Sosial. Sultan Muhammad Rashid tanggal 19 November tahun 1911 sampai 30 April tahun 2000, adalah berdarah Minangkabau. Dia salah seorang pejuang dan perintis kemerdekaan. Pada saat agresi militer Belanda II, Rashid menjabat sebagai Gubernur Militer Sumatera Barat Tengah sejak tanggal 2 Januari tahun 1949 sampai Oktober tahun 1949. Selain itu dalam Kabinet Darurat ia menjabat sebagai Menteri Keamanan Sosial dan Menteri Perburuhan dan Sosial. Rashid menyelesaikan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum RHS di Batavia. Awalnya, ia bekerja sebagai guru dan pengacara. Pada masa pendudukan Jepang di Sumatera Barat, ia menjadi anggota pimpinan Susangikai. Puncaknya adalah sebagai Dubes RI di Italia, tahun 1954 sampai tahun 1958. Rashid merupakan salah satu tokoh penting dalam pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI). Pada tanggal 2 Januari tahun 1949, Kolonel Hidayat Dirau mengeluarkan perintah resmi membagi Sumatera dalam 5 daerah teritorial militer, yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang gubernur militer. Dalam hal ini, Rashid menjabat sebagai Gubernur Militer Sumatera Barat hingga Mei tahun 1949. Setelah itu, ketika daerah militer Sumatera Barat dan Riau disatukan kembali menjadi Sumatera Tengah, Rashid melanjutkan jabatan sebagai Gubernur Militer Sumatera Tengah. Dalam Kabinet Darurat ia menjabat sebagai Menteri Keamanan Sosial dan Menteri Perburuhan dan Sosial yang berasal dari PSI. Di masa RIS, selain Hatta dan Syafruddin Prawiranegara ada nomor 12, nama Abu Hanifah Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau Mendikbud. Profesor Dr. Honoris Causa Dr. Abu Hanifah Datua Maharajo Amehatau yang lebih dikenal dengan Abu Hanifah lahir tanggal 6 Januari tahun 1906. Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat, Hindia Belanda, adalah seorang pejuang kemerdekaan, ahli kesehatan, seniman, dan politisi Indonesia. Abu Hanifah pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 hingga 1950 dalam Kabinet RIS. Selain itu, ia juga pernah ditugaskan sebagai Duta Besar RI untuk Brasil. Pada tahun 1932, Abu Hanifah menamatkan pendidikannya di Sofia. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Kedokteran dan menamatkannya pada tahun 1940. Abu Hanifah menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Akademi Belle Artes di Brasil. Abu Hanifah juga merupakan salah seorang tokoh dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928.
Pada saat Jepang masuk menduduki Hindia Belanda Indonesia, Abu Hanifah aktif sebagai anggota Barisan Pemuda Asia Raya. Semua kegiatan politik serta perjuangan kemerdekaannya telah menempatkan Abu Hanifah sebagai salah seorang tokoh perintis kemerdekaan Indonesia. Pada kabinet berikut di era demokrasi parlementer, yang ke-13 ada nama baru Abdul Halim sebagai Perdana Menteri. Dr. Abdul Halim tanggal 27 Desember tahun 1911 sampai 4 Juli tahun 1987 adalah Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Halim 1949 yang memerintah ketika Republik Indonesia menjadi bagian Republik Indonesia Serikat. Abdul Halim lahir dari pasangan Ahmad Sutan Mangkuto dan Darama asal Banu Hampu, Agam, Sumatera Barat. Pada usia 7 tahun, Abdullah, sepupu ibunya yang pada waktu itu menjadi salah satu pemimpin Bata Afse Petroleum Maatskepij, BPM, sekarang dikenal sebagai Pertamina, membawanya ke Jakarta. Di sini ia menerima pendidikan sejak di HIS, Mulo, AMSB, hingga lulus dari GHS Genes Kundige Hoge School atau Sekolah Kedokteran yang sekarang dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sejak proklamasi 1945 ia duduk sebagai Wakil Ketua BP Kenip bersama Asaat yang menjabat Ketua BP Kenip. Badan Pekerja BP, yang beranggotakan 28 orang, adalah badan pelaksana yang melakukan pekerjaan sehari-hari dari Komite Nasional Indonesia Pusat yang beranggotakan 137 orang. Pada masa Republik Indonesia Serikat, ia dipercaya sebagai Perdana Menteri di Myanmar. Asaat sebagai akting presiden. Kemudian setelah Risia duduk dalam kabinet Natsir. Setelah melepaskan jabatan sebagai Menteri Pertahanan ad interim di kabinet Natsir, Abdul Halim kembali menekuni bidangnya sebagai dokter dan menjabat Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta tahun 1951 sampai tahun 1961. Abdul Halim terakhir menjabat sebagai Inspektur Jenderal RSCM dan meninggal di Jakarta. Lalu di Kabinet Natsir nomor 14 ada Asad Menteri Dalam Negeri. Mr. Asad gelar Datuk Mudo lahir tanggal 18 September tahun 1904. Dusun Pincuran Landai, Kubang Putiah, Banu Hampu, Agam, Hindia Belanda. Adalah seorang politisi dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia pada masa pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia. Dari AMS, Asaat melanjutkan pendidikannya ke Rekatoge School T Batavia, Sekolah Tinggi Hukum, di Jakarta. Ketika menjadi mahasiswa RHS, ia memulai berkecimpung dalam gerakan kebangsaan, dalam gerakan pemuda dan politik. Saat itu Asaat giat dalam organisasi pemuda Jong Sumatera Nenbon, memutuskan meninggalkan Indonesia pergi ke Belanda. Di Universitas Leiden Belanda dia memperoleh gelar Mister in de Rechten, Mer, atau Sarjana Hukum. Setelah perjanjian konferensi meja bundar KMB tanggal 27 Desember tahun 1949, Asaat diamanatkan menjadi akting pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta hingga tanggal 15 Agustus tahun 1950. Setelah pindah ke Jakarta, Asaat menjadi anggota parlemen, DPR RI, hingga duduk dalam kabinet Natsir menjadi Menteri Dalam Negeri September tahun 1950 sampai Maret tahun 1951. Setelah kabinet Natsir bubar, ia kembali menjadi anggota parlemen. Yang ke-15 ada Bahdar Johan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Profesor Dr. Honoris Causa Dr. Bahdar Johan lahir tanggal 30 Juli tahun 1902. Padang, Sumatera Barat, Hindia Belanda, adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Natsir dan Kabinet Wilopo. Bahdar Johan merupakan anak kelima dari 10 bersaudara pasangan Muhammad Rapal gelar Sultan Burhanuddin orang Koto Gadang, Agam, dengan Lisah yang berasal dari Alang Laweh, Padang. Ayahnya berprofesi sebagai jaksa. Bahdar Johan menerima gelar Marah Besar pada pernikahannya dengan Siti Zairi Yaman. Pendidikan di Stovia dilaluinya lebih kurang 8 tahun. Pada tanggal 12 November tahun 1927, ia menyelesaikan ujian akhir dan lulus dengan memperoleh gelar Indis Arts. Setelah periode kemerdekaan,
Johan diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Natsir tahun 1950 sampai tahun 1951 dan Kabinet Wilopo tahun 1952 sampai tahun 1953. Pada tahun 1953 dia duduk sebagai Direktur RSUP Jakarta, sekarang RSCM. Kemudian Johan dipilih untuk menjabat Rektor Universitas Indonesia. Selain nama Syafruddin Prawira Negara dan Abdul Halim, pada Kabinet Sukiman Suwirjo, ada nama Muhammad Yamin di nomor 16 Menteri Kehakiman. Pada Kabinet Wilopo ada Enma Bahder Johan, Profesor Mr. Muhammad Yamin, SH. Lahir tanggal 24 Agustus tahun 1903. Sawah Lunto, Hindia Belanda, adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang memengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Karir politik Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatera Nenbon dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu, sebagai bahasa nasional Indonesia. Organisasi Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusasteraan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945 ia menyampaikan pidato tentang dasar filosofis dan politik tertentu untuk negara baru yang diusulkan dan menyebutkan 5 prinsip bangsa, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila dan kemudian dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin antara lain anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan tahun 1953 sampai tahun 1955, Ketua Dewan Perancangan Nasional tahun 1958 sampai tahun 1963, Menteri Sosial dan Kebudayaan, tahun 1959 sampai tahun 1960, Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara, tahun 1961 sampai tahun 1962, dan Menteri Penerangan, tahun 1962 sampai tahun 1963. Kemudian di saat menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Yamin banyak mendorong pendirian universitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Di antara perguruan tinggi yang ia dirikan adalah Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat dan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat yang awal didirikan bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Di era Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan II, selain Gani dan M. Yamin, ada nama Hazairin nomor 17 Menteri Dalam Negeri. Profesor Dr. Mr. Hazairin, SH, M.Ham, lahir tanggal 28 November tahun 1906, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Hindia Belanda, adalah seorang pakar hukum adat. Ia menjabat Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Hazairin menamatkan pendidikannya di Rekatoge School T Batavia, Sekolah Tinggi Hukum Jakarta, pada tahun 1936, dengan gelar Doktor Hukum Adat. Setamat kuliah, Hazairin bekerja sebagai Kepala Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tahun 1938 sampai tahun 1945. Selama menjabat, Hazairin juga melakukan penelitian terhadap hukum adat Tapanuli Selatan. Atas jasa-jasanya itu, dia diberikan gelar Pangeran Alamsyah Harahap. Pada April tahun 1946, dia diangkat sebagai Residen Bengkulu, merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan. Ketika menjabat sebagai Residen, dia mengeluarkan uang kertas yang dikenal sebagai uang kertas Hazairin. Sesudah revolusi fisik berakhir,
Dia diangkat menjadi Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman. Hazairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I tahun 1953 sampai tahun 1955. 18 Sultan Muchtar Abidin Menteri Perburuhan. Profesor Sultan Muchtar Abidin lahir tanggal 10 Juli tahun 1910, umur 113 di Pariaman, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Adalah seorang pejuang, pengajar dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat Menteri Perburuhan dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I dari tanggal 30 Juli tahun 1953 sampai tanggal 12 Agustus tahun 1955. Pada bulan Mei tahun 1933, Abidin lulus dari Open Bare AMS Afdeling B Hospital WEK 32, sekolah setingkat SMA umum, negeri bagian ilmu pasti dan ilmu alam yang berlokasi di Gedung X Stovia Jakarta, dan melanjutkan pendidikan tingginya di Teknise Hogeschool T Bandoeng, sekarang Institut Teknologi Bandung, selama 1 tahun. Pada tahun 1950 Profesor Sultan Muchtar Abidin menjadi perwakilan Republik Indonesia dari Partai Buruh dalam Parlemen Republik Indonesia Serikat. Pada periode tanggal 30 Juli tahun 1953 sampai tanggal 12 Agustus tahun 1955 Profesor Sultan Muchtar Abidin menjabat Menteri Perburuhan dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Namanya sekarang diabadikan sebagai salah satu jalan di kota Pariaman, Sumatera Barat, Jalan Sultan Muchtar Abidin. Nomor 19 Sirajuddin Abbas Menteri Kesejahteraan Umum. Kiai Haji Sirajuddin Abbas Datuk Bandaharo. Kelahiran tanggal 20 Mei tahun 1905. Ladang Laweh. Adalah seorang ulama, politisi dan menteri Indonesia. Sirajuddin Abbas dikenal sebagai seorang ulama Syafi'iyah dan tokoh utama Perti. Ia juga pernah diserahi amanah sebagai Menteri Kesejahteraan Umum dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan masa bakti dari tanggal 30 Juli tahun 1953 sampai tanggal 12 Agustus tahun 1955. Ia menggantikan Sudipjo yang mengundurkan diri. Sebagai seorang ulama, ia sangat gigih dalam mempertahankan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya mazhab Syafi'i dalam bidang ilmu fikih. Kemudian ia pulang ke kampung halamannya di Minangkabau untuk meneruskan perjuangan ayahnya, mengajar di pesantren-pesantren yang ada di Minangkabau. Walau kemudian ia lebih melebarkan sayapnya berkiprah di dunia yang lebih luas, yakni dunia pendidikan, keagamaan, juga dunia politik. Eni Karim nomor 20 Menteri Pertanian. Eni Karim, lahir tanggal 27 Oktober tahun 1910. Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Hindia Belanda. Adalah seorang pejuang, politisi dan menteri Indonesia. Dia pernah menjabat Menteri Pertanian dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan sempat menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara pada tahun 1963. Dia memulai karirnya sebagai pegawai muda kemudian juru buku di Kerajaan Mentawai, Kalimantan. Setelah itu ia pindah ke Sumatera Barat menjadi pegawai muda Pamong Praja di Solok, Sawah Lunto, Bukit Tinggi dan Air Bangis. Setelah kemerdekaan, ia kembali ke Solok sebagai wakil bupati dan sekretaris residen Sumatera Barat di Bukit Tinggi. Selama agresi militer Belanda II, ia mengungsi ke Koto Tinggi dan menjabat sebagai Dewan Pertahanan Daerah. Tahun 1946, ia menjadi residen yang diperbantukan kepada Gubernur Sumatera Tengah di Bukit Tinggi. Setelah selesai menjadi menteri, pada tahun 1958 ia menjadi Kepala Direktorat Otonomi dan Desentralisasi Departemen Dalam Negeri. Pada tahun 1962 menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 21. Sabila Rasjad Menteri Tenaga Kerja, Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Sabila Rasjad Datuk Bendaharo, lahir di Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tanggal 9 Agustus tahun 1908, adalah seorang politikus, pejuang kemerdekaan dan Menteri Indonesia. Ia diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II masa kerja tanggal 24 Maret tahun 1956 sampai 14 Maret tahun 1957.
Sabilal Rasjad adalah tokoh politik dan pejuang dari PSII dan PNI. Di masa perjuangan sebelum kemerdekaan ia pernah dibuang oleh penjajah Belanda. Bersama Muhammad Hatta, Jalaluddin Taib dan lain-lain ia dibuang ke Digul karena aktivitas perjuangan mereka dianggap berbahaya oleh pihak Belanda. 22. Dahlan Ibrahim menjabat Menteri Negara Urusan Veteran. Dahlan Ibrahim adalah seorang militer, pejuang kemerdekaan yang kemudian pernah menjabat sebagai menteri setelah Indonesia merdeka. Ia pernah menjabat Menteri Negara Urusan Veteran dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang tidak berumur panjang, yaitu dari tanggal 24 Maret tahun 1956 sampai tanggal 14 Maret tahun 1957. Pada masa PDRI yang berlangsung dari tanggal 22 Desember tahun 1948 sampai tanggal 13 Juli tahun 1949. Ia menjabat Wakil Gubernur Militer Wilayah Sumatera Barat di bawah Sultan Muhammad Rashid yang menjabat sebagai Gubernur Militer. Waktu itu Dahlan Ibrahim masih berpangkat Letnan Kolonel, lalu kemudian menjabat Menteri ketika berpangkat Kolonel. 23. Rusli Abdul Wahid sebagai Menteri Negara. Kiai Haji Rusli Abdul Wahid, lahir tanggal 20 Agustus tahun 1908. Koto Tangah, Suliki, Luhak Limo Purwokerto, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Adalah seorang ulama, pejuang dan politikus yang menjadi menteri setelah Indonesia merdeka. Rusli Abdul Wahid diangkat sebagai Menteri Negara Urusan Umum pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dengan masa bakti dari tanggal 24 Maret tahun 1956 sampai tanggal 15 Januari tahun 1957. Ia tidak menjalani tugasnya sampai selesai karena mengundurkan diri lalu diberhentikan dengan hormat di tengah jalan. Ia pernah duduk di kursi parlemen, DPR, sebagai wakil rakyat. Ia juga pernah menjadi anggota DPA periode tahun 1966 sampai tahun 1968. Rusli Abdul Wahid adalah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang bersama dengan Sirajuddin Abbas merupakan tokoh penting dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Kemudian, pada Kabinet Burhanuddin Harahap nomor 24 ada nama Syamsuddin Set. Makmur, Syamsuddin Sultan Makmur tanggal 9 Mei tahun 1909 sampai 14 Desember tahun 1967, adalah seorang pejuang kemerdekaan, wartawan, dan politisi Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh dari PNI. Syamsuddin lahir di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara dari pasangan perantau Minangkabau yang telah menetap di Sumatera Timur. Pada masa pendudukan Jepang, bersama istrinya, Siti Danila Salim, ia mengelola Surat Kabar Harian Rakyat. Syamsuddin pernah menjabat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Sukiman Suwirjo dari tanggal 27 April tahun 1951 sampai tanggal 3 April tahun 1952. Pada tahun 1955, Syamsuddin Sultan Makmur juga dipercaya mengemban tugas sebagai Menteri Penerangan pada Kabinet Burhanuddin Harahap dari tanggal 12 Agustus tahun 1955 sampai tanggal 24 Maret tahun 1956. Ia meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Desember tahun 1967 dalam usia 58 tahun. Selain Abdul Halim, di Kabinet Juanda, nomor 25 ada M. Nazir Menteri Pelayaran, Laksamana Muda TNI Purn. Muhammad Nazir Isa gelar Datuk Basanan Balimo, tanggal 10 Juli tahun 1910 sampai 30 Agustus tahun 1982, lahir tanggal 10 Juli tahun 1910. Maninjau, Agam, Hindia Belanda, adalah seorang tokoh militer, menteri, dan diplomat Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut tahun 1946 sampai tahun 1948, Menteri Pelayaran Republik Indonesia, tahun 1957 sampai tahun 1959, dan juga pernah dipercaya sebagai Duta Besar RI di Swiss dan Vatikan. Kini namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan Mako Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5. Nazir bekerja sebagai pelaut di Belanda atas rekomendasi Nyonya Poij van Druten, yang juga merupakan gurunya di Mulo. Setelah lama bekerja di dunia pelayaran,
Nazir melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pelayaran Michel Adriaan Zunderwiter, Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, Menteri Pelayaran pada Kabinet Juanda, ia juga ikut menandatangani petisi 50 yang mengkritisi pemerintahan totaliter Soeharto. Selanjutnya nomor 26 Hairul Saleh Menteri Negara, Jenderal TNI, Hor Anumerta, Dr. H.C. Haji Hairul Saleh gelar Datuk Paduka Rajo tanggal 13 September tahun 1916 sampai 8 Februari tahun 1967, adalah seorang pejuang dan tokoh politik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, dan Ketua MPRS dari tahun 1957 sampai 1966. Ia juga mengajukan ide negara kepulauan dengan batas teritorial 12 mil laut yang disahkan pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Atas jasa-jasanya, Hairul dianugerahi gelar kehormatan Jenderal TNI. Hairul lahir pada tanggal 13 September tahun 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia merupakan anak tunggal dari seorang dokter bernama Ahmad Saleh yang pernah dicalonkan menjadi anggota Volksrat dan Zubaidah binti Ahmad Marzuki. Ia dibawa pulang oleh sang ibu ke Lubuk Jantan, Lintau, Tanah Datar. Karena ibunya sakit, Hairul diasuh oleh pamannya yang bernama Sulaiman Raja Mudo hingga berumur 4 tahun. Pada bulan Desember tahun 1956 sepulangnya klik KKK dari Jerman, Hairul ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi Wakil Ketua Umum Legiun Veteran RI. 1 tahun kemudian, ia masuk Kabinet Juanda dan menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Veteran. Pada tahun 1959, ia ditunjuk sebagai Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pertambangan pada Kabinet Kerja I. Di kabinet berikutnya, Kabinet Kerja II dan Kabinet Kerja III, Hairul menjadi Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan. Pada tahun 1960 hingga 1966, ia juga menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Tahun 1963 kariernya menanjak dan ia dipercaya sebagai Wakil Perdana Menteri III. Di era demokrasi terpimpin, nama Hairul Saleh selalu mendapat tempat, mulai Kabinet Kerja 1, 2, 3, 4, dan Dwikora 1 dan 2. Ada juga Muhammad Yamin, di Kabinet Dwikora 3 dan Ampera 1 Ampera 2. Ada nama Awaludin Jamin nomor 27, Menteri Tenaga Kerja. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Awaludin Jamin, MPA. Lahir tanggal 26 September tahun 1927. Padang, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Adalah tokoh kepolisian Republik Indonesia Polri, dan akademikus. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri pada periode 1978 sampai 1982, sebagai Menteri Tenaga Kerja pada Kabinet Ampera 1966, dan juga pernah ditugaskan sebagai Duta Besar untuk Jerman Barat. Ia aktif mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK, dan diangkat sebagai Guru Besar dan Lektor Luar Biasa pada tahun 1964. Ia diangkat sebagai Dekan PTIK dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1986. Dia dipanggil pulang ke Jakarta untuk dilantik oleh Presiden Soeharto menjadi Kapolri pada tanggal 26 September tahun 1978. Awaludin menjabat Kapolri selama 4 tahun, dari tahun 1978 sampai tahun 1982. Selain semasa kepemimpinannya, organisasi Polri diarahkan pada kelembagaan yang dinamis dan profesional. Di era Orde Baru, nomor 28 muncul nama Emil Salim sebagai Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparat Negara. Profesor Haji Emil Salim, S.E., M.A., Ph.D., lahir tanggal 8 Juni tahun 1930. Ia adalah putra dari Baai Salim dan Siti Syahzinan dari Nagari Koto Gadang, 4 Koto, Agam, Sumatera Barat. Ia merupakan keponakan dari seorang pahlawan nasional Indonesia, Haji Agus Salim. Adalah seorang ekonom dan politisi asal Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh intelektual yang berperan dalam bidang lingkungan hidup.
Ketika menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, ia mencetuskan gagasan kepada Cokro Pranolo agar isu lingkungan menjadi sebuah gerakan dalam masyarakat. Kemudian mereka melakukan pertemuan bersama organisasi non-pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia yang di kemudian hari menjadi cikal bakal berdirinya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Emil Salim merupakan Menteri Indonesia yang paling lama menjabat berturut-turut. Ia juga pernah memegang beberapa jabatan lainnya, termasuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak tanggal 10 April tahun 2007 dan pada tanggal 25 Januari tahun 2010 dilantik kembali untuk periode kedua sekaligus menjadi ketuanya. Sebagai menteri, jabatannya yakni Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Bappenas tahun 1971 sampai tahun 1973, Menteri Perhubungan, Kabinet Pembangunan II, 1973-1978, Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Kabinet Pembangunan III, 1978-1983, dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Kabinet Pembangunan IV dan Kabinet Pembangunan 5.1983-1993. Emil Salim adalah tokoh paling senior yang menjabat di pemerintahan. Pada Kabinet Pembangunan III, muncul Arsuhut nomor 29 Menteri Perindustrian. Mayor Udara Purnawirawan, Dr. Insinyur Abdul Rauf Suhut gelar Rajo Sampono, tanggal 2 Maret tahun 1920 sampai 7 Juni tahun 2014. Meski dilahirkan di Jakarta, tetapi darah Minangkabau mengalir pada tubuhnya. Kedua orang tuanya adalah perantau asal Minangkabau yang telah menetap di Batavia sejak masa penjajahan Belanda. Adalah Menteri Perindustrian Indonesia pada Kabinet Pembangunan III pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ia juga pernah bertugas sebagai anggota Angkatan Udara Republik Indonesia dengan pangkat terakhir Mayor Udara. Selain itu juga beliau merupakan putra daerah Sumatera Barat yang berasal dari Padang. Setelah pensiun ia banyak berkecimpung dalam kegiatan agama dan sosial masyarakat asal Minangkabau di Jakarta. Harun Zain di nomor 30, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Profesor Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Sultan Harun Al-Rashid Zain gelar Datuk Sinaro, tanggal 1 Maret tahun 1927 sampai 19 Oktober tahun 2014. Adalah ekonom, dosen, politikus, dan pejuang Indonesia. Ia pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan III dan selama 2 periode, tahun 1967 sampai tahun 1977, memimpin sebagai Gubernur Sumatera Barat. Ia juga pernah menjabat Rektor Universitas Andalas, Padang. Selain itu juga beliau merupakan putra daerah Sumatera Barat yang berasal dari Pariaman. Nomor 31, Aswar Anas Menteri Perhubungan. Letnan Jenderal TNI, Hor, Purnawirawan, Insinyur Haji Aswar Anas gelar Datuk Rajo Suleman. Lahir tanggal 2 Agustus tahun 1933. Matoai, Padang Selatan, Padang, Hindia Belanda. Adalah seorang tentara, birokrat, politikus dan pengurus sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI periode tahun 1991 sampai tahun 1998 ini pernah dipercaya sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada Kabinet Pembangunan 6 tahun 1993 sampai tahun 1998, setelah menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia pada Kabinet Pembangunan 5 tahun 1988 sampai tahun 1993. Sebelumnya ia menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat selama 2 periode, tahun 1977 sampai tahun 1987. Ia menjabat sebagai Ketua Majelis Pembina Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah, PERTI, periode tahun 2016 sampai tahun 2022. Sebelumnya ia merupakan Ketua Dewan Pembina Pusat Tarbiyah periode tahun 1989 sampai tahun 1998 dan tahun 2006 sampai tahun 2016 serta Ketua Umum PB Tarbiyah periode tahun 1998 sampai tahun 2001 dan tahun 2004 sampai tahun 2006. Dan 32 Bustanul Arifin Menmut Urusan Koperasi. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan.
Bustanil Arifin, SH. Lahir tanggal 10 Oktober tahun 1925. Padang Panjang, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Adalah seorang militer dan politisi Indonesia. Ia pernah menjabat Kepala Badan Urusan Logistik Bulog dan Menteri Koperasi Indonesia. Ia masuk ke dalam jajaran anggota Kabinet Pembangunan III yakni sebagai Menteri Muda Urusan Koperasi. Di Kabinet Pembangunan IV dan Kabinet Pembangunan V, ia kembali terpilih sebagai Menteri Koperasi. Di Sumatera Barat, Bustanil membangun PDIKM Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau dan Minangkabau Village di Padang Panjang. Ia juga ikut membangun rumah sakit jantung di Padang pada awal dekade 1990. Selanjutnya 33 Syafruddin Baharsyah Menteri Pertanian. Profesor Dr. Syarifuddin Baharsyah, M.Sek. Tanggal 16 Mei tahun 1932 sampai 15 Januari tahun 2021. Adalah seorang tokoh pertanian Indonesia serta akademisi dari Institut Pertanian Bogor IPB. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian Indonesia dan Ketua Independent Food and Agriculture Organization (FAO). Syarifuddin merupakan anak kedua dari Sultan Pangeran Baharsyah ayah dengan Siti Fatimatul Zahra ibu. Kakak kandung dari psikolog Leila Hairani Budiman ini masih keturunan Sultan Bagagarsyah dari Pagaruyung, Sumatera Barat, karena ayah mereka adalah anak dari cucu Raja Minangkabau tersebut. Syarifuddin juga pernah dipercaya sebagai Menteri Pertanian Indonesia, yaitu pada tahun 1993 sampai tahun 1998 dalam Kabinet Pembangunan VI di masa pemerintahan Orde Baru. Sebelumnya, ia menjabat Menteri Muda Pertanian dari tahun-tahun 1988 sampai tahun 1993 pada Kabinet Pembangunan V, yang kemudian juga jadi Menteri Pertanian Indonesia pada Kabinet Pembangunan VII dan Menteri Sosial Indonesia pada Kabinet Reformasi Pembangunan. Nomor 34 Abdul Latif Menteri Tenaga Kerja. Dr. Andes Abdul Latif lahir tanggal 27 April tahun 1940. Abdul Latif merupakan putra dari pasangan perantau Minang Muhammad Latif dan Siti Rahmah yang berasal dari Pasagadang, Padang, Sumatera Barat. Adalah salah satu pengusaha Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai menteri pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Latif merupakan lulusan Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, 1963, dan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana. Prestasinya dalam bidang perdagangan menyebabkan ia ditarik ke dalam Kabinet Pemerintahan Soeharto. Dia pernah menduduki posisi Menteri Tenaga Kerja tahun 1993 sampai tahun 1998 dan Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya 1998. Sebelumnya, ia adalah anggota DPR MPR untuk periode tahun 1997 sampai tahun 2002 mewakili Partai Golongan Karya untuk Sumatera Barat. Pada awal tahun 1998, Latif mengundurkan diri dari Kabinet Pembangunan VII yang diikuti oleh belasan menteri lainnya. Kemunduran Latif merupakan awal kejatuhan pemerintahan Soeharto. Nomor 35 Tarmizi Taher Menteri Agama. Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa. Dr. Haji Tarmizi Taher lahir tanggal 7 Oktober tahun 1936. Padang, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Adalah seorang dokter, ulama dan tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama Indonesia periode tahun 1993 sampai tahun 1998. Setelah pensiun dari militer dengan pangkat Laksamana Muda, ia diangkat sebagai Sekjen Departemen Agama Indonesia selama 5 tahun, sebelum diangkat sebagai menteri pada tahun 1993. Selepas menjadi menteri, ia ditugaskan ke Oslo sebagai Duta Besar RI untuk Norwegia merangkap Islandia. Tarmizi Taher lahir dari pasangan Taher Marasutan dan Jawanis. Kakeknya, Tuanku Syekh Sabir adalah seorang ulama terkenal dari Batu Sangkar, Tanah Datar. Nomor 36 Syahrir Sabirin Gubernur Bank Indonesia. Syahril Sabirin lahir tanggal 14 Oktober tahun 1943 umur 80. Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Masa pendudukan Jepang adalah Gubernur Bank Indonesia pada tahun 1998 hingga tahun 2003. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada ini meniti karir awalnya di Bank Indonesia. Pada tahun 1972 ia mendapat beasiswa dari USAID untuk belajar di Williams College, Amerika Serikat di mana ia memperoleh gelar Master of Arts di bidang ekonomi pembangunan. Memperoleh gelar Doctor of Philosophy PhD dalam bidang ekonomi pada tahun 1979. Karirnya kemudian meningkat cepat sehingga menjadi direktur, setara dengan Deputi Gubernur, Bank Indonesia pada tahun 1988. Pada akhir 1997 ia diminta kembali ke Bank Indonesia untuk menempati posisi sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kemudian, ia diangkat menjadi Gubernur Bank Indonesia ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada Februari tahun 1998 menggantikan Sudradjat Djiwandono. Lalu nomor 37 Alwi Dahlan Menteri Penerangan. Profesor Muhammad Alwi Dahlan, M.A., Ph.D. Lahir tanggal 15 Mei tahun 1933. Padang, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Adalah salah seorang tokoh politik Indonesia. Sebelum diangkat sebagai Menteri Penerangan dalam kabinet terakhir yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, Maret 21 Mei tahun 1998 ia pernah menjabat sebagai Asisten Menteri Negara Bidang Keserasian Kependudukan dan Lingkungan, dan Bidang Kependudukan, di Kementerian Lingkungan Hidup tahun 1979 sampai tahun 1993, serta Kepala BP7, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, tahun 1993 sampai tahun 1998. Pada tanggal 5 Juli tahun 1997, ia dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Farid Anfasa Muluk di nomor 38, Menteri Kesehatan. Profesor Dr. Haji Farid Anfasa Muluk, Sep. OG, lahir tanggal 28 Juni tahun 1944, adalah Menteri Kesehatan pada Kabinet Reformasi Pembangunan. Keluarga Muluk merupakan salah satu dinasti dokter sukses di Indonesia. Istrinya Nila Juwita Anfasa Muluk duduk sebagai Menteri Kesehatan pada Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo. Ayahnya, Dr. Haji Abdul Muluk yang berasal dari Padang Panjang, Sumatera Barat, mengelola rumah sakit di Tanjung Karang, Lampung. Dan adiknya Nukman Muluk, menjadi salah seorang guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau pernah menjadi Menteri Kesehatan RI Kabinet Pembangunan 7, Menteri Kesehatan RI Kabinet Reformasi Pembangunan, anggota MPR RI, 1999. Di era reformasi, muncul nama Fahmi Idris nomor 39, Menteri Tenaga Kerja. Profesor Dr. Fahmi Idris, SE, MH, tanggal 20 September tahun 1943 sampai 22 Mei tahun 2022, Fahmi merupakan putra dari pasangan perantau Minangkabau. Ayahnya Haji Idris Marah Bagindo, merupakan seorang pedagang yang mendidik anak-anaknya untuk taat beragama dan disiplin. Adalah seorang wirausahawan asal Indonesia. Dia merupakan politikus dari Partai Golongan Karya yang mulai bergabung ke dunia politik sejak 1984 dan pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Reformasi Pembangunan Pemerintahan Presiden Baharudin Jusuf Habibie. Kemudian, pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dia diberi amanat untuk menjabat Menteri Perindustrian, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Fahmi juga pernah menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong mewakili kalangan mahasiswa, hingga mengetuai fraksi Golongan Karya di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nomor 40 Hasan Basri Durin Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN. Dr. Andes Hasan Basri Durin gelar Datuk Rangkayo Mulia Nan Kuniang. Lahir tanggal 15 Januari tahun 1935. Nagari Jaho, Padang Panjang, Pantai Barat Sumatera, Hindia Belanda.
adalah mantan politikus Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai wali kota Jambi tahun 1966 sampai tahun 1968, wali kota Padang tahun 1972 sampai tahun 1983, pembantu gubernur wilayah 2 tahun 1983 sampai tahun 1987, gubernur Sumatera Barat 2 periode, tahun 1987 sampai tahun 1997, Ketua Fraksi MPR Utusan Daerah tahun 1998 dan Menteri Negara Urusan Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 1998 sampai tahun 1999. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid yang menggantikan B.J. Habibie melantik kabinetnya. Namun, Gus Dur menghapus Kementerian Agraria. Bersamaan dengan itu, karir politik Hasan Basri Durin, yang telah dijalaninya selama 43 tahun berakhir. Zuhal nomor 41, Menteri Riset dan Teknologi. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Zuhal, M.Sek, E.E. Zuhal lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1941 di kota Cirebon, Jawa Barat, dari seorang ibu yang berdarah Minangkabau dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Adalah seorang ilmuwan dan mantan Menteri Riset dan Teknologi era Kabinet Reformasi Pembangunan serta mantan Direktur Utama PLN. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komite Inovasi Nasional, yaitu think tank lembaga non-struktural mengenai penguatan sistem inovasi nasional yang dibentuk pada Kabinet Indonesia Bersatu II pada tahun 2010 sampai tahun 2014. Sebagai pejabat negara, ia diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menekristek pada Kabinet Reformasi Pembangunan setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi. Nomor 42 Yusril Iza Mahendra, Menteri Kehakiman. Profesor Dr. Haji Yusril Iza Mahendra, SH, MSc, gelar Datuk Maharajo Palinduang, lahir tanggal 5 Februari tahun 1956. Pihak ibunya berasal dari Aitabik, Payakumbuh, Sumatera Barat. Adalah seorang advokat, akademisi di bidang hukum tata negara, politikus, dan salah seorang tokoh pemikir dan intelektual Indonesia. Ia pernah bekerja di Sekretariat Negara sebagai penulis pidato Presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Kemudian menjadi anggota DPR MPR RI, dan selanjutnya menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan di tingkat internasional, seperti ASEAN, AALCO dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Ia pernah menjadi Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi Internasional tentang Tsunami dan Konferensi Tingkat Tinggi KTT Asia Afrika II di Jakarta. Yusril juga beberapa kali memimpin delegasi Republik Indonesia ke Persidangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Nomor 43 Rizal Ramli, Menko Ekuin. Dr. Insinyur Haji Rizal Ramli, MA. Lahir tanggal 10 Desember tahun 1954. Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Adalah ekonom senior, politikus, dan tokoh aktivis pergerakan mahasiswa Indonesia era tahun 1977 sampai 78. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia menggantikan Indroyono Susilo sejak tanggal 12 Agustus tahun 2015 hingga tanggal 27 Juli tahun 2016. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat Kepala Badan Urusan Logistik Bulog, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Rizal pernah ditawari oleh Soeharto untuk menjadi menteri di Kabinet Pembangunan 7, serta pernah ditawari oleh Gus Dur untuk menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan serta Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Namun semuanya ditolaknya. Barulah ketika Gus Dur memintanya menjadi Kepala Badan Urusan Logistik, ia menerima. Bahtiar Hamsyah di nomor 44 Menteri Sosial. Haji Bahtiar Hamsyah, SE lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1945 dari pasangan berdarah Minangkabau asal Bayua, Maninjau, Agam,
Sumatera Barat. Adalah seorang politisi Indonesia dari Partai Persatuan Pembangunan P3. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia periode tahun 2001 sampai 20 Oktober tahun 2009. Dan sebelumnya sebagai anggota DPR RI dari P3. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi, Universitas Medan Area pada tahun 1997. Sewaktu jadi pelajar ia pernah aktif di Organisasi Pelajar Islam Indonesia. Kegiatannya dalam berorganisasi kemudian mengantarkan dirinya sempat menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Lalu di Kabinet Indonesia Bersatu II, ada nama Gamawan Fauzi nomor 45, Menteri Dalam Negeri. Dr. Haji Gamawan Fauzi, SH, MM gelar Datuk Rajo Nansati. Lahir tanggal 9 November tahun 1957, umur 66. Alahan panjang. Solok, Sumatera Barat, Indonesia. Adalah seorang birokrat dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Gubernur Sumatera Barat yang pertama dipilih oleh rakyat dalam pemilihan langsung untuk periode tahun 2005 sampai tahun 2009. Dan Bupati Solok 2 periode sejak 1995 hingga 2005. Meraih gelar sarjana hukum Universitas Andalas. Ia memulai karir birokrat di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak 1983. Dalam waktu relatif singkat dan pangkat yang muda, atas berbagai prestasi dan dedikasinya, ia diangkat Gubernur Hasan Basri Durin menjadi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Humas pada 1994. Ia dianugerahi Bung Hatta Anti-Corruption Award pada 2004. Patrialis Akbar nomor 46, Menteri Hukum dan HAM. Dr. Haji Patrialis Akbar, SH, MH. Lahir tanggal 31 Oktober tahun 1958, di Padang, Sumatera Barat. Adalah seorang advokat dan politikus yang pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia periode tahun 2013 sampai tahun 2017. Ia memiliki karir yang lengkap pada 3 cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama 2 periode, tahun 1999 sampai tahun 2004 dan tahun 2004 sampai tahun 2009, dari Partai Amanat Nasional. Ia turut terlibat dalam pembahasan amandemen konstitusi pada Panitia Ad Hoc 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kemudian sebagai Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Tahun 2009 sampai tahun 2011. Di nomor 47 Tifatul Sembiring Menteri Komunikasi dan Informatika. Insinyur Haji Tifatul Sembiring gelar Datuk Tumangguang. Lahir tanggal 28 September tahun 1961, umur 62. Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tifatul lahir dari pasangan orang tua yang berasal dari etnis Karo dan Minangkabau. Dari ayahnya Tifatul memiliki marga Sembiring. Sementara dari pihak ibu dia bersuku Koto sekaligus merupakan kepala kaum Koto di Guguak Tabek Sarojo, Agam, Sumatera Barat dengan gelar Datuk Tumangguang. Adalah seorang politikus Indonesia yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, 3 periode sejak 2009. Menteri Komunikasi dan Informatika pada tahun 2009 hingga 2014. Dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera pada 2004 hingga 2009. Linda Agung Gumelar di nomor 48, Menteri Pemberdayaan Perempuan. Linda Amalia Sari, SIP, lahir tanggal 15 November tahun 1951. Linda Amalia Sari adalah puteri dari ayah yang berdarah Melayu Jawa dan ibu yang berdarah Minang Batak. Ayahnya, Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Tahir, dikenal sebagai salah satu tokoh militer Indonesia dan pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi dalam Kabinet Pembangunan 4. Ibunya Ruslila Simanjuntak Tahir adalah seorang pejuang, wartawan, dan politisi yang beberapa kali menjadi anggota DPR. Adalah seorang tokoh wanita Indonesia.
Dia menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II dan mantan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Linda menikah dengan Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, yang pernah menjabat Menteri Perhubungan pada Kabinet Gotong Royong dan tokoh militer dan politik Indonesia. Armida Ali Syahbana nomor 49, Menteri PPN Kepala Bappenas. Armida Salsiah Ali Syahbana, berdarah Minangkabau, lahir tanggal 16 Agustus tahun 1960. Armida adalah putri kedua dari pasangan Profesor Dr. Mohtar Kusuma Atmaja SH, Sunda dan Siti Hadijah Minangkabau. Adalah Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia juga adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Unpad. Saat ini ia juga menjabat sebagai Direktur Utama Center for Sustainable Development Goals Studies, Universitas Padjadjaran. Armida sering berkiprah sebagai konsultan untuk Bank Dunia dan Australian Agency for International Development (AUSAID). Lalu Khatib Basri nomor 50, Menteri Keuangan. Muhammad Khatib Basri, SE, MEC, DEF, PH, D, lahir tanggal 22 Agustus tahun 1965. Khatib Basri lahir dari pasangan perantau Minangkabau, Khairul Basri ayah dan Nurbaiti ibu. Ayahnya berasal dari Rao, Pasaman, Sumatera Barat dan merupakan kakak dari sastrawan Asrul Sani. Oleh karenanya semasa kecil, Khatib lebih senang mempelajari politik, sastra, dan seni, dibandingkan ilmu ekonomi. Adalah seorang ekonom, peneliti, dan profesional asal Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia sejak tanggal 21 Mei tahun 2013 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2014. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak tanggal 14 Juni tahun 2012 hingga tanggal 1 Oktober tahun 2013. Keahliannya terutama dalam bidang makroekonomi, perdagangan internasional, dan ekonomi politik. Ia pernah duduk sebagai penasehat khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2006 sampai tahun 2010, serta Indonesia untuk G20 2008, dan Deputi Menteri Keuangan untuk G20 tahun 2006 sampai tahun 2010. Selanjutnya nomor 51 Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan. Muhammad Lutfi, BA berdarah Minangkabau. Muhammad Lutfi lahir di Jakarta pada tanggal 16 Agustus tahun 1969 dari pasangan Firdaus Wajdi dari Minangkabau dan Suhartini yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, adalah seorang pengusaha dan pejabat negara. Sejak September tahun 2020 ia ditugaskan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Lutfi menjabat sebagai Menteri Perdagangan sebanyak 2 kali yaitu pada akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu II dari tanggal 14 Februari hingga tanggal 20 Oktober tahun 2014, dan pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada Kabinet Indonesia Maju sejak tanggal 23 Desember tahun 2020 hingga tanggal 15 Juni tahun 2022, menggantikan Agus Suparmanto. Pada tanggal 22 Desember tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan pengangkatan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju, menggantikan Agus Suparmanto. Muhammad Lutfi resmi dilantik sebagai Menteri Perdagangan pada tanggal 23 Desember tahun 2020. Dan Basri Arif nomor 52, Jaksa Agung. Basri Arif, SH. MH lahir tanggal 23 Januari tahun 1947. Basri Arif adalah anak dari pasangan Bagindo Bahtiar Arif dan Siti Aminah, orang Minangkabau yang berasal dari Padang Pariaman yang merantau ke Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia adalah anak pertama dari 10 orang bersaudara. Ayah Basrif merupakan salah satu pejabat di PN Tambang Arang Bukit Asam sampai dengan wafatnya. Adalah Jaksa Agung yang mulai menjabat pada tanggal 26 November tahun 2010 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2014, dengan Darmono dan Andi Nirwanto sebagai Wakil Jaksa Agung. Arif dilantik di Istana Negara oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Jumat,
tanggal 26 November tahun 2010. Lalu Fasli Jalal nomor 53, Wakil Menteri Pendidikan Nasional. Profesor Dr. Fasli Jalal, SP, GK, PhD. Lahir tanggal 1 September tahun 1953. Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Kedua orang tua Fasli Jalal berasal dari Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Adalah seorang akademisi Indonesia, tokoh, praktisi pendidikan Indonesia, ahli gizi, pertumbuhan dan perkembangan anak dan birokrat Indonesia. Pada saat ini, Fasli Jalal menjabat sebagai Rektor Universitas Yarsi Jakarta setelah dilantik oleh Yayasan Yarsi pada tahun 2019. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, BKKBN, untuk periode tahun 2013 sampai tahun 2015. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk periode tahun 2010 sampai tahun 2011. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada periode tahun 2007 sampai tahun 2010. Sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal mendampingi Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya nomor 54 Musliar Kasim Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Profesor Dr. Insinyur Haji Musliar Kasim. MS lahir tanggal 15 Mei tahun 1959, Musliar Kasim lahir di Padang Ganting, Tanah Datar dalam keluarga yang berkecukupan. Ayahnya, Muhammad Kasim, seorang pedagang dari Talawi, Sawah Lunto dan ibunya Syamsiar asli Padang Ganting. Adalah ahli pertanian, akademikus, dan birokrat Indonesia. Saat ini, ia menjabat Rektor Universitas Baitur Rahmah 2 periode sejak 2016. Ia pernah menjabat Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bidang pendidikan tahun 2011 sampai tahun 2014, Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara 12 PTPN 12 mulai 2014. Komisaris PT Perkebunan Nusantara 8, PTPN 8, tahun 2012 sampai tahun 2014, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2011 dan Rektor Universitas Andalas 2 periode, tahun 2006 sampai tahun 2011. Musliar diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Wamendikbud RI, bidang pendidikan mendampingi Menteri Muhammad Nuh. Dan Mahendra Siregar nomor 55, Wakil Menteri Perdagangan. Mahendra Siregar, SE, MEC, lahir tanggal 17 Oktober tahun 1962 di Bandung. Mahendra Siregar lahir dari pasangan orang tua yang berasal dari etnis Angkola dan Minangkabau. Adalah ekonom dan pejabat publik Indonesia. Sejak bulan Juli tahun 2022, ia merupakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2022, Wakil Menteri Perdagangan Indonesia tahun 2009 sampai tahun 2011, dan Wakil Menteri Keuangan Indonesia tahun 2011 sampai tahun 2013. Ia pernah pula bertugas sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2013 sampai tahun 2014 dan Duta Besar untuk Amerika Serikat 2019 di Washington, D.C. Sejak November tahun 2009, Mahendra ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempati posisi sebagai Wakil Menteri Perdagangan mendampingi Menteri Perdagangan Mari LK Pangestu. Setelah sekitar 2 tahun menempati posisi Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra dipercaya menempati posisi Wakil Menteri Keuangan. Di Kabinet Kerja era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ada nama Andrinov Caniago nomor 56, Menteri PPN atau Bappenas. Dr. Andes Andrinov Acir Caniago, MSI, lahir tanggal 3 November tahun 1962, umur 61. Padang, Sumatera Barat, adalah seorang akademisi dan pengamat kebijakan publik Indonesia. Ia telah menjadi sahabat dekat Jokowi sejak Presiden Republik Indonesia itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Setelah Jokowi dilantik sebagai presiden, ia menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Kerja dari tanggal 27 Oktober tahun 2014. Namun, ia diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 12 Agustus tahun 2015. Nila Muluk nomor 57 Menteri Kesehatan. Profesor Dr. Nila Juwita Farid Anfasa Muluk, SP, MK, lahir tanggal 11 April tahun 1949. Putri pasangan perantau Minangkabau, adalah Menteri Kesehatan pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Ia juga seorang ahli oftalmologi ilmu penyakit mata, dan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Nila sempat disebut-sebut menjadi calon kuat Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II, setelah mengikuti proses seleksi calon menteri pada tanggal 18 Oktober tahun 2009. Barulah pada tahun 2014 ia dipilih sebagai Menteri Kesehatan pada Kabinet Kerja oleh Presiden Joko Widodo. Dan saat reshuffle ada dua nama lagi nomor 58 Asman Abnur Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia. Dr. Haji Asman Abnur, SE, MSI, lahir tanggal 2 Februari tahun 1961, Padang Pariaman, Sumatera Barat, adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia pada Kabinet Kerja sejak tanggal 27 Juli tahun 2016 hingga tanggal 14 Agustus tahun 2018. Dia juga seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Ia adalah anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk periode tahun 2004 sampai tahun 2009, tahun 2009 sampai tahun 2014, tahun 2014 sampai tahun 2016, dan tahun 2019 sampai tahun 2024. Pada tanggal 27 Juli tahun 2016, Presiden Joko Widodo memilihnya menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia. Dan Archandra Tahar nomor 59 sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM). Insinyur Archandra Tahar, MSc, PhD, lahir tanggal 10 Oktober tahun 1970, Padang, Sumatera Barat, adalah Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo sejak tanggal 14 Oktober tahun 2016 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2019. Sebelumnya dia adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak tanggal 27 Juli tahun 2016 hingga tanggal 15 Agustus tahun 2016. Ia menggantikan Sudirman Said yang diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo dalam perombakan kabinet. Dan kini Arifin Tasrif adalah putra Minang ke-60 menjadi menteri. Insinyur Arifin Tasrif lahir tanggal 19 Juni tahun 1953. Arifin merupakan seorang Minangkabau, adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang menjabat sejak tanggal 23 Oktober tahun 2019. Sebelumnya dia adalah Duta Besar Indonesia untuk Jepang. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Dia merupakan dirut pertama BUMN Pupuk setelah holdingisasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Oleh Kementerian BUMN, ia ditugaskan untuk mengkoordinasikan produksi dan distribusi 5 perusahaan pupuk nasional. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya dan PT Petrokimia Gresik. Dan ia juga pernah menjabat Direktur Usaha PT Rekayasa Industri tahun 1995 sampai tahun 1997. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 ia dilantik menjadi Menteri ESDM Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Demikianlah video mengenai 60 putra-putri Minangkabau yang duduk di kabinet pertama sampai sekarang. Mohon like and subscribe dan hidupkan lonceng, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita dari Politik Sumbar Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.